105.7 Petra FM Yogyakarta. Shalom. Selamat pagi sahabat Petra dimanapun Anda berada. Program Embun Pagi kembali hadir dan menyapa di ruang dengar Anda pada pagi hari ini, Rabu 24 Januari 2024, bersama dengan saya Pendeta Julius Setiawan dari GKJ Dayu. Marilah kita mengawali hari ini dengan menghayati bahwa sumber pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus merahmati kita sekalian. Amin. Sebelum kita memperhatikan bagian dari firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini, marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena cinta kasih dan rahmat-Mu membersamai kelangsungan hidup kami sampai dengan hari ini. Engkau memelihara hidup kami dengan berkat kesehatan, sehingga kami boleh mengawali hari ini dengan penuh sukacita. Ya Bapa, pada saat ini kami akan mengawali hari dengan memperhatikan bagian dari sabda-Mu, sabda yang menjadi suluh bagi langkah kami. Maka Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami, sehingga kami mampu mendengar, mengerti, dan menghidupi kehendak-Mu, dan hidup dalam terang firman-Mu. Sehingga semakin hari, kami semakin menyempurnakan tanggapan akan kasih dan karya penyelamatan-Mu. Ini Tuhan, seru dan pengharapan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra, pada saat ini marilah kita memperhatikan bagian dari sabda Tuhan yang akan kita baca dari Mazmur 46 ayat 1 sampai 11. Mazmur 46 ayat 1 sampai 11. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang atau geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjadi pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan permusuhan di bumi, yang memberhentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman-Nya dan memelihara dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra, pada tahun 1866, penginjil Skotlandia John Gibson Paton tiba di Pulau Aniwa, di Kepulauan Hibrida Baru yang terletak di selatan Samudra Pasifik. Waktu itu, penduduk asli di pulau itu adalah kanibal, sangat primitif, dan hidup dalam alam pikir serta kepercayaan perdukunan yang sangat kuat. John dan istrinya Maggie
bersama dengan para penginjil lainnya dari Gereja Reform Presbyterial Church dengan tekun melayani di sana, walaupun banyak sekali ancaman bahaya dari penduduk. Mereka belajar bahasa asli dari penduduk setempat. Selain memberitakan Injil, mereka juga mengajarkan cara menjahit baju, mengobati penyakit, dan merawat orang sakit. Mengajar mereka yang sudah bertobat untuk membaca. Dan setiap hari Minggu, mereka menyelenggarakan ibadah. Dan sedikit demi sedikit, mereka menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa asli Aniwa. Dari itu semua, perlahan-lahan mereka beroleh simpati dan akhirnya banyak petobat-petobat baru yang ingin dilayani. Sampai akhirnya pada tahun 1889, peradaban di Pulau Aniwa berubah menjadi baik. Sahabat Petra, tentu saja hasil yang demikian itu ditebus dengan banyaknya pengorbanan, hambatan dan juga persoalan, sakit penyakit dan bahaya lainnya yang mengancam dari penduduk asli yang barbar itu. Ada satu kejadian yang sangat berkesan bagi Piten. Pada suatu malam ketika awal-awal mereka melayani di Pulau Aniwa, malam hari rumah mereka dikepung dan selanjutnya hendak dibakar karena benci dengan Piten dan juga keluarganya. Dan malam itu Piten berdoa kepada Tuhan agar mereka tetap selamat. Dan syukurlah sampai dengan pagi hari tidak terjadi apa-apa. Waktu terus berlalu dan Piten terus mengabarkan kabar sukacita. Dan setahun kemudian, kepala suku yang memimpin pengepungan malam itu juga ikut menerima Yesus sebagai juru selamat. Nah, sesungguhnya ada hal yang menjadi pertanyaan bagi Piten. Sebuah tanda tanya yang disimpannya selama setahun semenjak rumahnya pernah dikepung untuk dibakar. Mengapa kok waktu itu tidak jadi dibakar? Piten penuh tanya dan akhirnya memberanikan diri untuk bertanya kepada kepala suku itu. Mengapa kok mereka nggak jadi bakar rumah Piten? Lalu kepala suku itu malah berbalik bertanya, "Loh, siapa orang yang menjaga rumahmu itu?" Sambil menggelengkan kepala, Piten menjawab, "Tidak ada orang selain kami yang ketakutan di dalam rumah." Kepala suku itu menjawab lagi, "Ada. Waktu itu kami tidak berani menyerang, kami tidak berani membakar, karena ada begitu banyak orang tinggi besar, berbaju berkilauan, membawa pedang, sedang berjaga, melingkar di sekeliling rumahmu." Nah, menjawab jawaban dari kepala suku itu, barulah Piten mengerti apa yang terjadi sebenarnya. Dia tahu Tuhan menjawab doanya. Tetapi sebelum percakapan itu, ia tidak pernah tahu bagaimana cara Tuhan menjawab doanya. Nah, sahabat Petra, Mazmur 46 ini menggemakan pengalaman penulisnya akan berbagai pertolongan Tuhan. Betapa tidak sia-sianya orang yang senantiasa bernaung di bawah kekuatan dan kuasa Tuhan. Sebab Tuhan pasti akan melindungi. Bahkan ia menggunakan cara apa saja untuk membentengi kita dari berbagai penderitaan di dunia ini. Dikatakan dalam bacaan kita bahwa dialah benteng yang teguh. Begitu juga yang dirasakan oleh Piten, dia melihat bahwa Tuhanlah benteng yang teguh, walaupun dia tidak tahu bagaimana Tuhan melindungi dirinya. Tetapi dia sungguh merasakan pertolongannya. Sahabat Petra, perubahan, ketidakpastian, serta berbagai situasi yang bergejolak secara tidak terkendali
seringkali juga akan dengan mudah menghancurkan sendi-sendi kekuatan dan rasa aman kita. Tetapi di sini pemazmur mencatat bahwa Tuhan itu tetap diam dengan tentram, sekalipun bumi berubah dan mengalami keguncangan, sekalipun gunung-gunung berguncang dan bergoyang di dalam laut, sehingga gelombang air bergelora, ribut dan berbuih. Ia mengajak kita untuk tetap menikmati suasana aman dan damai. Sekalipun bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan bergoyang, tetapi di dalam Dia ada jaminan kedamaian dan keamanan, sebab kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Nah, sahabat Petra, merenungkan fenomena pertolongan Tuhan di balik semua persoalan-persoalan yang kita hadapi seringkali membuat kita tidak habis-habisnya untuk bersyukur dan membuat kita kewalahan untuk menghitung berkat Tuhan itu, dan sekaligus membuat kita sadar kembali bahwa Tuhan itu baik dan punya beribu macam cara untuk melindungi dan membentengi kita sehingga kita tetap berdiri dan kokoh. Nah, begitupun juga bagi kita saat ini yang mengalami berbagai pergumulan. Kita harus yakin dan percaya bahwa benteng yang teguh, kota pertahanan yang kokoh, itu tetap disediakan Tuhan bagi kita yang senantiasa mengandalkannya. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk kita tidak memuliakan Tuhan. Amin. Sahabat Petra, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau mengingatkan kami melalui bagian firman Tuhan yang kami dengar hari ini, bahwa sesungguhnya Engkau Allah yang tidak pernah terlambat hadir dan menolong kami. Engkau senantiasa memelihara kami, kasih-Mu nyata membentengi kami, walaupun persoalan berat, masalah membelenggu kehidupan kami. Maka saat ini Tuhan, kami memohon hikmat-Mu, untuk kami senantiasa dapat memuliakan-Mu dalam segala musim hidup yang kami jalani. Allah Bapa di dalam surga, pada saat ini kami memohon kelangsungan berkat-Mu bagi sahabat Petra dimanapun Anda berada. Berkatilah ya Tuhan bagi mereka dalam setiap aktivitas yang dijalani hari ini, sehingga hari ini boleh berjalan dengan baik, seturut dengan anugerah dan kehendak Tuhan. Inilah ya Tuhan seru dan pengharapan kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskan
Sahabat Petra dimanapun Anda berada, program Embun Pagi telah menyapa kita pada saat ini Rabu 24 Januari 2024. Saya, Pendeta Julius Setiawan, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat ceria, Tuhan memberkati.